Maka nanti penitia kalau ada peserta daftar boleh rewel sedikit. Rewel sedikit itu gimana? Nanya peserta, izin Bu, ini kurban, Ibu pernah nazar atau tidak? Kalau penitia tidak bertanya itu, tampuk kita, itu kurban nazar. Kalau kurban nazar, habis itu penitia memberikan kupon peserta, berdosa penitia. Kenapa? Orang yang kurbannya nazar tak boleh dia ambil bagian dari peserta. Dia boleh dapat daging kurban, tapi bukan bagian dari peserta. Itu nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memanfaatkan momen karena bulan Zulqa'dah ini adalah bulan persiapan. Zul itu artinya orang. Qa'idah asal katanya qa'ada, duduk. Berarti bulan Zulqa'dah bulan orang duduk-duduk. Bulan Zulqa'dah ini bulan berkah juga, bulan mulia. Karena ada 4 bulan yang mulia kan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan tersendiri itulah bulan Rajab. Jadi Zulqa'dah ini bulan berkah, bulan mulia. Dia walaupun disebut tadi bulan duduk-duduk, bulan tenang-tenang mungkin bahasa lainnya, tetapi dia dikasih Allah nilai yang lebih. Apa sebab? Karena ini bulan menjadi bulan persiapan untuk ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Itulah hebatnya ibadah kurban itu. Sebulan sebelumnya pun bisa mulia. Karena apa? Karena kurbannya. Nah, kalau pikir Zulqa'dah ini ada amalan istimewa ya, biasa-biasa aja. Puasanya pun puasa bulan haram, sama dengan bulan haram yang lain. Lalu mengapa dia menjadi mulia? Karena dia diciptakan dan diadakan sebagai bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Yang kita bahas malam hari ini ibadah kurban. Tidak banyak karena mungkin sudah dikaji dan berulang-ulang kali, tapi permasalahannya selalu ada. Saya ingin kaji pada malam hari ini fokus terhadap penitia dan pesertanya. Kemudian sedikit nanti membahas tentang amalan-amalan Zulhijjah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penitia dan peserta ini harus didudukkan dulu pemahamannya. Karena satu problemnya, kalau dikaji siapalah yang asal muasal menciptakan penitia kurban ini? Nah, kalau kita tengok asal muasalnya siapa, pencetusnya siapa lah kira-kira. Karena kalau kita lihat sejarahnya tidak ada. Rasulullah tidak pernah dia membuat penitia kurban, walaupun dia kurban ratusan ekor. Sahabat-sahabat Nabi juga tidak pernah buat penitia kurban. Kita baca hadisnya tidak ada suruh untuk membuat penitia kurban, membentuk penitia kurban. Kita baca ayat Al-Qurannya tidak ada juga. Jadilah kalau pertanyaannya, penitia kurban ini berarti bid'ah. Penitia kurban itu berarti bid'ah. Kenapa? Hadisnya tidak ada, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah contohkan. Berarti penitia kurban ini. Tapi kalau Bapak Ibu disebut bid'ah, jangan marah ya. Ya Bu. Ibu kalau dibilang bid'ah, Bu bid'ah tuh. Ibu berbuat bid'ah, marah enggak? Enggak usah. Mulai malam nih kalau ada yang bilang kita bid'ah, jangan marah, Pak. Kenapa enggak boleh marah, Pak Ustaz? Karena bid'ah itu artinya baru. Bid'ah itu artinya baru. Masya Allah, rumah Bapak ini bid'ah, Pak. Berarti rumah baru. Ngapain awak marah dibilang rumah baru? Allah, mobil Bapak ini bid'ah, Pak. Berarti mobil yang payah itu kan kalau dibilang istri Bapak bid'ah. Berarti istri Bapak
baru. Lalu mengapa ada panitia kurban? Padahal Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah contohkan. Dikaji dan diteliti, jumpa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi nanti ini boleh di-sharing lagi ya. Setelah kita lihat fungsi dan kerjanya panitia, dapat kita kesimpulan hukumnya. Apa itu? Panitia itu adalah wakil dari peserta. Itu kami simpulkan hasil dari kajian-kajian. Panitia adalah wakil dari peserta. Yang kan, kalau kita lihat, yang disuruh kurban itu orang yang punya kemampuan. Dia yang punya uang, dia yang punya kemampuan, dia yang mencari hewannya, dia yang membelinya, dia yang membaginya. Maka di Arab itu, di Mesir, ketika kita kuliah di sana itu kalau udah seminggu lagi mau hari raya, hewan-hewan yang mau disembelih itu udah diletak depan rumah masing-masing. Maka kalau kita jalan menuju masjid itu aromanya beda. Tapi nggak ada orang protes, itu hebatnya. Kenapa tidak protes? Karena terbayang mau makan, ya gitu. Jadi begitu selesai sholat itu darah sepanjang jalan tuh darah. Di jalan-jalan kita nih macam jalan Soekarno-Hatta tuh itu darah banyak. Mengalirlah darah-darah. Kenapa? Motong masing-masing. Kita enggak, kita buat panitia. Jadi kita ini punya fikih baru, fikih yang berbeda dari fikih orang-orang Arab. Kita buat kepenelitian dan orang Arab tidak pernah buat, kan canggih itu. Lalu kalaulah tadi hasil kajinya kita katakan panitia ini adalah wakil, sedangkan ibadah kurban itu adalah ibadah langsung kepada orang yang memiliki kemampuan. Pertanyaan berikutnya, boleh tak ibadah itu diwakilkan? Dikaji lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ibadah ini punya jenis-jenisnya juga. Ada ibadah itu yang jenisnya ibadah badan. Kalau ibadah badan, dia tak boleh diwakilkan. Contohnya sholat. Sholat itu tak boleh diwakilkan. Jangan sempat besok setelah mengetahui ternyata ibadah itu boleh diwakilkan. Subuh dibagiin sama bini. Ya subuh ya subuh. Kata laki ya wakilkan dulu hari ini. Ibadah badan tak boleh diwakilkan. Lalu ada jenis ibadah yang lain, itu ibadah harta. Ibadah harta itulah zakat, itulah kurban, itulah sedekah. Ibadah harta ini boleh diwakilkan, dikaji dan dilihat ternyata ibadah harta boleh diwakilkan. Itulah sebab mengapa kita bentuk panitia, karena ulama-ulama kita paham betul kurban di ibadah harta dan ibadah harta boleh diwakilkan. Maka status panitia ini adalah wakil dari peserta, sehingga tak boleh ribut antara peserta dengan panitia. Ini ada yang ribut, Pak. Apa kata panitia? Peserta ini ijar peserta, tak jalan. Kata peserta bilang panitia, panitia ini meleset. Tak betul panitia. Tak sebaikan antara panitia dengan peserta. Apa sebab? Karena tak tahu posisi dan kedudukan. Ada panitia yang merasa dia berkuasa tentang hewan kurban. Sampai kalau ada peserta yang ribut-ribut, yang protes-protes, Pak, pergi. Macam dia yang punya hewan kurban itu. Ada yang peserta juga merasa dia berhak ngatur-ngatur panitia segala macam. Ini karena tak duduk fikih di awal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hebatnya lagi ada peserta minta ganti hewan kurban pada panitia. Kenapa bisa minta ganti? Ada kasus sapi itu lari. Besok mau disembelih, malam ini lari sapi itu.
karena tak sanggup bayar UKT, mahal betul. Uang kuliah tak sanggup, cabut sapi itu. Lalu dipanggil sama peserta, debatlah mereka, ributlah mereka, minta ganti peserta kepada penitia. Apa curhatan penitia itu? Ustaz, nasib kami jadi penitia. Apa masalah? Kurban awak tidak mengganti kurban orang, iya betul. Ada lagi sapi yang lari, Pak. Sapi yang lari dan sapi yang mati. Kalau yang sapi lari itu macamlah komentar orang kan. Itu sapi kelompok tidak jalan itu. Yang mati ini sapinya dituntut juga kepada penitia. Maka di awal penitia harus dudukkan masalah ini kepada peserta, agar tidak ada tuntut menuntut di belakang. Kenapa ada tuntut menuntut? Karena di awal tidak jelas. Kalau di awal jelas, insya Allah tidak ada tuntut menuntut itu. Maka dudukkan dulu perkara. Tadi kita sampaikan, panitia wakil dari peserta. Jadi pemilik hewan kurban itu siapa? Peserta. Panitia berkewajiban, tidak berhak. Karena wakil hanya punya kewajiban, wakil tak punya hak. Itu fikihnya. Jadi panitia hanya pelaksana dari peserta. Sapinya sapi siapa? Kurban siapa? Kurbannya peserta. Kalau ada segala sesuatu yang terjadi, siapa yang menanggung? Disepakati di awal. Itulah pentingnya tahu kedudukan. Kalau peserta bilang, panitia, ini kurban sapi kami sudah kami kumpulkan, uangnya kami serahkan ke panitia, segala sesuatunya menjadi tanggung jawab panitia. Lalu panitia iya kan? Siap-siap kalau ada masalah-masalah nanti, itu kewajiban panitia. Maka di awal didudukkan, mana disepakati, mana yang harus dilakukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita sampaikan panitia adalah wakil, maka panitia punya kewajiban dan panitia tidak punya hak. Kalau peserta bilang begini, panitia, itu daging kurban kami, kasih kami yang bagus-bagus dagingnya ya. Panitia harus mengiyakan. Ya. Kami minta daging paha bagian belakang. Siap. Tapi ditandai nanti sama panitia. Dia tak payah peserta. Ini besok kalau daftar tak usah terima ini. Ini mempersulit aja. Jadi panitia ada hak. Maka jangan sempat nanti panitia berangkat untuk melaksanakan Idul Kurban, menyembelih hewan kurban, ada istrinya menelpon, ya udah berangkat, dah di lokasi dah, ya amankan buntutnya ya, tak boleh, dia mengamankan begitu tak boleh. Jadi panitia ini adalah wakil. Dia hanya melaksanakan apa yang disuruh oleh sang pemilik kurban. Dengan catatan, semua permintaan itu tidak melanggar syariat. Kalau permintaan itu melanggar syariat, panitia sebagai wakil boleh tidak patuh. Contoh apa yang melanggar syariat itu? Ada peserta bilang, ini kurban kami, silakan dikelola oleh panitia, mau diapain pun kami ikhlas. Tapi jangan sempat daging kurban ini sampai ke rumah bapak yang ada di pojok itu. Ditanya oleh panitia, kenapa tak boleh sampai Pak? Apa jawabnya? Kami beda partai. Ini kan tahun politik itu agak sensitif. Tak mau dia. Kalau yang begitu panitia langgar aja boleh. Oh kan disuruh peserta, itu kan kurban peserta. Kalau peserta larang, kami tak boleh ikut. Tidak. Yang begini nih boleh. Kenapa boleh? Karena ada Rasulullah sampaikan, la ta'atu 'abdi ala ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan hamba terhadap bermaksiat kepada Allah. Memutuskan silaturahim itu maksiat, langgar saja, tak ada masalah. Yang kedua, kadang ada peserta yang ngomong begini, yang ini tak boleh diikuti oleh penitia. Kata peserta,
Panitia, kami tak paham betul masalah kurban. Alhamdulillah ada kepanitiaan. Maka kami serahkan semua pengelolaan kepada panitia. Kalau panitia mau jual kulitnya, jual. Kami peserta ikhlas. Jual kulitnya, kemudian nanti hasil penjualan itu kami sudah sepakat para peserta ini bagilah untuk panitia. Karena kami paham betul panitia itu bukan capek badan, capek pikiran, capek mental juga. Kenapa begitu? Karena begitu berangkat dia sampai ke tempat pemotongan dimarah sama bini. Kenapa dimarah bini? Karena bawa pisau dapur tak bilang-bilang. Merepet bini, beban mental. Jadi jual aja kulitnya, bagi-bagi untuk panitia. Kami ikhlas. Kalau ada peserta mensyaratkan itu, panitia tak boleh ikut, tak boleh patuh. Kenapa tak boleh patuh? Karena sudah jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjual kulit kurban sepakat ulama fikih kita kecuali Imam Hanafi hukumnya haram. Tak boleh menjual kulit kurban, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kata Imam Hambali, haram. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tak ada kurban baginya. Kan jelas. Terus ada juga hadis dari Ali radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa atasaddaqa biha bilahmiha wa juludiha. Aku pernah diminta Rasulullah untuk mengurus hewan kurbannya dan menyuruh aku untuk bersedekah dari dagingnya, dari kulitnya. Inilah yang menjadi dalil Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh kurban itu dijual kulit. Dalil yang lain, karena kurban itu adalah sedekah untuk Allah. Kurban itu sedekah, tapi sedekah itu untuk Allah, bukan untuk kita. Sedekah itu untuk Allah. Maka nanti panitia kalau ada peserta daftar boleh rewel sedikit. Rewel sedikit itu gimana? Nanya peserta, izin Bu, ini kurban, Ibu pernah nazar atau tidak? Kalau panitia tidak bertanya itu, takut kita itu kurban nazar. Kalau kurban nazar, habis itu panitia memberikan kupon peserta, berdosa panitia. Kenapa? Orang yang kurbannya nazar tak boleh dia ambil bagian dari peserta. Dia boleh dapat daging kurban, tapi bukan bagian dari peserta. Itu nazar. Itu agak rewel sedikit. Cuma kadang orang ini kan tak suka banyak-banyak ditanya. Izin Pak, ini kurban Bapak dulu pernah nazar atau tidak? Tak usah ikut urusan pribadi saya. Terserah saya mau pernah nazar mau tidak, tak usah tanya-tanya. Itu privasi saya. Takut awak, sini Pak yang penitia banyak-banyak tanya pindah. Nah di situ ada timbul masalah. Tapi memang harus teliti kita. Kenapa? Ini ibadah ini fikih. Jadi kata tiga ulama kita, kurban itu adalah sedekah untuk Allah, sama seperti wakaf. Wakaf itu sedekah untuk Allah. Boleh tak wakaf dijual? Tak boleh. Kurban tak boleh dijual. Tapi itulah tiga ulama fikih kita mengatakan. Jadi tak boleh dijual Pak Ustaz? Tak boleh. Ada satu ulama namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini unik tuh. Uniknya dia sering berpendapat yang tak sama dengan pendapat ulama lain. Seperti kemarin kajian zakat fitrah. Tiga ulama mengatakan tidak ada zakat menggunakan uang. Kata Imam Hanafi ada, boleh. Ini lagi, tidak boleh menjual kulit kurban. Kata Imam Hanafi, boleh. Kalau hidup Imam Hanafi sekarang nih, mungkin udah banyak diangkat jadi nabi dia. Kalau kita lihat kan memang luar biasa. Nabi tak pernah jual kulit kurban.
Nabi ada hadis yang mengatakan jangan jual kulit kurban. Lalu Imam Hanafi bilang boleh jual kulit kurban. Gimana tuh kira-kira? Berarti Imam Hanafi ini buat paham yang melanggar apa yang Rasulullah sampaikan. Apa yang Imam Hanafi lihat sehingga Imam Hanafi membolehkan jual kulit kurban? Dia paham tentang perintah kurban itu adalah perintah sedekah. Kurban itu sedekah. Seperti hadis Ali radhiyallahu anhu tadi. Atasaddaq bilahmiha. Kami bersedekah. Jadi kurban itu sedekah. Dan Imam Hanafi melihat kalaulah dia sedekah, maka dia bicara manfaat. Semakin banyak manfaat sedekah itu, maka semakin bagus. Kalaulah kulit itu dibagi, kulitnya dibagi. Nah, kulit, ada nggak yang mau kira-kira dibagi sama peserta warga di kulit, diantar ke orang, apalagi dipotong-potong kulit itu, dimasukkan dalam plastik. Dapat kupon, kasih plastik kulit, kasih plastik corowan, kasih plastik daging. Itu dibuka kulit. Kasih ke orang-orang tuh kulit, senang tak dia? Dikasih kulit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu perkara manfaat. Semakin banyak manfaat, semakin bagus bentuk sedekah. Kita pernah kaji, kalau daging kekah itu sebaiknya dimasak, dibagi mentah atau dibagi masak. Kekah itu dibagi masak. Pertanyaannya, boleh tak kita bagi mentah? Boleh. Kapan? Jika itu lebih manfaat. Contohnya, daging kekah itu biasanya di apa namanya? Bisa ibu dikari. Kita tahu di warga kita ini ada orang yang tidak suka kari. Tak kari mentah, kari muntah kalau gitu. Asalkan ingat kari dia sensi aja lah dia. Dia tidak suka kari dan kita tahu itu warga tidak suka kari. Kita antar kari sama dia. Tak baik. Boleh tak kita bagi mentah? Silakan. Kebalikannya, daging kurban itu paling bagus, paling afdal dibagi mentah. Tapi boleh tak dibagi masak? Boleh. Contohnya gimana? Itulah yang dimasak oleh panitia yang makan bersama. Yang kedua, ada orang di warga kita, nenek-nenek udah tua, dia tinggal sendiri di rumah tuh. Bagus kita antar daging mentah atau daging masak sama nenek? Daging masak. Jangan diantar daging mentah. Begitu dibuka ya, Allah, 3 kilo daging mentah, besar segini-segini. Mana masaknya dia tadi? Antarkan daging masak. Itu sedekah. Semakin banyak manfaatnya semakin bagus. Inilah yang menjadi hujat. Kemudian kalaulah sedekah itu lebih manfaat, dengan uang jual itu kulit kurban, hasilnya, duitnya sedekahkan. Jangan dibagi-bagi ke penitia. Hebatnya lagi, ada bisik-bisik tetangga antara penitia kurban dengan ketua masjid. Kata penitia kurban, ketua, pakai dulu duit masjid. Untuk apa? Operasional kami ini kurang. Ternyata bengkak. Beli pisau lagi, beli terpal lagi, segala macam lagi kurang. Kurang lebih kurangnya 2 juta. Kami pakai dulu di masjid, nanti kulit kurban ini kami jual, lalu nanti hasil penjualannya kami sedekahkan ke masjid. Ada Pak praktek begitu. Pertanyaannya itu sedekah atau enggak? Itu bukan sedekah. Apa namanya? Itu bukan sedekah, itu bayar hutang. Tak bisa disebut sedekah, tak bisa. Sama tak bisa disebut sedekahnya penitia dikasih daging kurban. Kalaulah pemberian itu atas kerja, maka itu adalah
upah. Bisa disebut sedekah? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia dapat karena kerja. Kalau kita beri orang karena dia kerja, itu upah. Atau walaupun bahasa kita sedekah, itu sedekah. Tapi itu bukan sedekah, itu upah. Yang bisa disebut sedekah itu sudah kita berikan dia kerjanya. Misalkan ada orang yang babat rumput rumah kita tawar awal 200 pakat, selesai dia babat rumput tuh kita kasih dia 200. Tep. Lalu kita beri dia 1 papan telur. Itu 1 papan telur itu bisa disebut sedekah. Tapi kalau yang 200 tadi kita sebut sedekah, tidak bisa. Itu adalah upah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penitia ketika dia ingin menjual kulitnya boleh, tapi hasil penjualannya sedekahkan. Jangan sempat ada praktek yang ketiga. Praktek yang ketiga ini, yang ini banyak ditanya ke kami. Akibat apa? Akibat penitia bingung karena peserta ini ada yang setuju dijual, ada yang tidak setuju. Tapi insya Allah setuju semua kalau disedekahkan. Tempat sedekah itu kan banyak. Kalau disedekahkan setuju semua. Tapi kalau dijual ada yang setuju, ada yang tidak. Pening penitia itu akhirnya apa yang dibuat penitia, Pak? Dikubur ya kulit itu. Itu lebih bid'ah lagi. Digali tanah itu, masuk aja kulit itu semua, dikubur. Selesai. Itu lebih bid'ah lagi. Jadi kulit tadi gimana solusinya? Bagi. Tidak ada yang mau, Pak Ustaz. Udah kami sedekahkan, kami telepon panti asuhan, pesantren, sekolah, nolak semua. Jadi gimana kulit ini? Kami bagi ke warga, warga nolak. Akhirnya kami jual, Pak Ustaz. Itu solusinya berarti jual. Tapi hasil penjualannya disedekahkan. Sedekahnya kemana? Boleh ke masjid dengan catatan tadi tak pakai uang masjid. Tapi kalau dah pakai uang masjid itu tak bisa disebut sedekah. Itu disebut bayar utang. Allah Alam. Ini sedikit. Kalau ada yang Bapak Ibu ingin tanya, silakan.